Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang sejarah Gereja Protestan Maluku yang dibawakan oleh Joseph Kam. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pakaian adat dari tempatnya saya, dari Maluku, yang seperti kalian lihat yang saya gunakan sekarang, yaitu baju cele. Namanya adalah baju cele, yang menggambarkan keberanian dan kelincahan yang dipakai oleh seorang perempuan. Oke, jadi sejarah masuknya Gereja Protestan yang dibawakan oleh Joseph Kam itu pada Maret 1815 Kam tiba di Ambon. Setibanya di Ambon, Kam langsung memulai pekerjaannya untuk menghidupkan kekristenan di Ambon yang sudah lama telantarkan. Dalam pelayanannya di Maluku, Kam melakukan semua tugas seorang pendeta seperti berkhotbah, menginjil jemaat-jemaat di pedalaman, memperdamaikan perselisihan dan pertengkaran, dan melayangkan sakramen-sakramen. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alat musik tradisional yang sering dipakai dalam ibadah Gereja Protestan Maluku. Oke, di sini ada beberapa alat musik, yaitu tohuang, tipa, dan suling. Alat musik ini sering dipakai sebagai pendukung instrumen untuk membantu peribadatan dalam Gereja Protestan Maluku. Salah satu contoh kebudayaan berbusana di Gereja Protestan Maluku adalah baniang. Baniang adalah busana atau pakaian tradisional orang Maluku yang telah diadaptasikan sebagai pakaian resmi Gereja Protestan Maluku, yang kemudian disebut sebagai baniang hitam. Sebagai pakaian resmi, baniang hitam tidak hanya dipakai sebagai pakaian pelengkap bagi seorang pelayan Tuhan dan tanda kutipnya yaitu seorang majelis, tetapi menjadi pakaian kebesaran yang memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Pakaian baniang hitam ini sendiri memiliki makna spiritual yang sangat tinggi bagi kami di Gereja Protestan Maluku. Pemaknaan warna hitam adalah tentang keesaan dan kebesaran, sedangkan warna putih itu melambangkan tentang kesucian, kemurnian, dan ketulusan hati. GEMI berdiri sebagai sebuah misi USV dari Belanda, seperti Hendrik van Dijk yang bekerja di Halmahera sejak tahun 1866. Persekutuan orang percaya ini kemudian mengorganisasi diri menjadi GEMI pada 6 Juni 1949 dalam sidang Proto Sinode yang bertempat di Tobelo. Gereja Masih Injili di Halmahera atau yang disingkat GEMI adalah sebuah kelompok gereja Protestan Indonesia yang berada di wilayah pemerintahan Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari 353 pulau. Dari pulau-pulau ini yang terbesar adalah Pulau Halmahera, tepatnya di Tobelo. Kedatangan bangsa-bangsa barat, khususnya Portugis dan Belanda di Indonesia didorong oleh berbagai motif. Motif yang mendorong bangsa Portugis ke timur ialah kekristenan dan rempah-rempah. Sedangkan bangsa Belanda sendiri memiliki motif tambahan, yaitu faktor politis dan sosial. Agama Kristen dibawa ke NTT oleh orang Portugis, mula-mula di Pulau Solor dan kemudian menyebar ke seluruh Pulau Flores dan Pulau Timor. Bagian yang berdekatan dengan Pulau Solor adalah daerah Livao dan Dili. Jadi agama Kristen yang bercorak Roma Katolik dibawa oleh para misionaris Portugis. Daerah-daerah di mana agama Katolik merupakan jumlah terbesar masyarakat NTT kini adalah Pulau Flores dan 2 kabupaten di Pulau Timor, yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu. Masa yang paling panjang dari sejarah perkabaran Injil di Timor dan pulau-pulaunya. Sayangnya, data-data mengenai masa itu sangat sedikit menurut sumber-sumber resmi. Masa ini adalah masa yang paling panjang dari sejarah pekabaran Injil di Timor dan pulau-pulaunya. Sayangnya, data-data mengenai masa ini sangat sedikit. Menurut sumber-sumber resmi, gereja di Indonesia termasuk Timor dianggap sebagai bagian atau cabang dari gereja Belanda. Sebagai pemerintah, VOC mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan penyebaran iman Kristen di Indonesia. Gereja di Indonesia harus merupakan kopian yang sama persis dengan gereja di Nederland. Terus-menerus, gereja Indonesia diingatkan
untuk mengikuti segala sesuatu yang dipraktikkan dalam gereja Belanda dan hidup menurut peraturan yang berlaku di sana. Pendeta Belanda yang pertama kali tiba di Kupang ialah Dr. Matthäus van der Broek pada tahun 1514. Corak gereja ialah Protestan atau biasa disebut Hervorm. Sejalan dengan yang umum, berlaku diutamakan pemeliharaan rohani pegawai VOC dalam benteng Korkondia. Pekabaran Injil keluar benteng belum dilaksanakan secara sistematis dan serius kecuali bila ada waktu luang. Sekolah yang pertama kali didirikan di Timor ialah Kupang tahun 1701. Jumlah murid sebanyak 22 orang. Sekolah itu diawasi oleh Majelis Gereja Kupang. Berikut statistiknya. Pada tahun 1702 jumlah anggota 58 orang. Pada tahun 1719 jumlah anggota 84 orang. Pada tahun 1729 jumlah anggota 460 orang. Dan pada tahun 1753 jumlah anggotanya mencapai 1.300 orang. Agama Kristen kemudian menuju Pulau Rote pada tahun 1739 yang dimulai oleh Raja Ti. Mulanya ia ke Batavia untuk suatu urusan, tetapi di sana ia berjumpa dengan agama Kristen. Sekembalinya ke Rote, ia dan rakyatnya meminta masuk Kristen. Kemudian disusul oleh Raja Lole. Pada tahun 1760, jumlah orang Kristen di Rote sudah mencapai 5.870 dengan 1.445 murid sekolah. Di Pulau Sabu, agama Kristen masuk pada tahun 1758. Pada tahun 1766 sudah terdapat 5 jemaat, yaitu Timu, Seba, Liae, dan Menia. Seringkali jemaat-jemaat di NTT tidak bergembala atau setidaknya tidak layani seperti seharusnya, tapi Tuhan terus bertindak dan mereka dapat bertahan sampai abad ini. Pengaruh dari dalam dan dari luar, antara lain dari kompensasi Zending Internasional di Edinburgh pada tahun 1910 menimbulkan suara-suara dalam Indiske Kerk untuk menyerahkan tanggung jawab gerejawi kepada gereja-gereja suku Ambon, Minahasa, dan Timor dengan jalan menginstitusikan gereja-gereja itu sebagai gereja yang berdiri sendiri. Perkembangan ini bertahun-tahun lamanya ditahan oleh Kerkbestur. Pimpinan Indiske Kerk khawatir bahwa uniformitasnya akan hilang. Dalam sistem gereja Protestan Injince Indonesia atau dalam kurung Indiske Kerk pada tahun 1933 telah diputuskan bahwa gereja-gereja yang akan berdiri sendiri yaitu Gereja Protestan Injili Minahasa (GEMIM), Gereja Protestan Maluku (GPM), dan Gereja Timor. Pada tahun 1937, suatu komisi persiapan konstitusi Gereja Timor mulai pekerjaannya di Kupang di bawah pimpinan Dr. G.P. Locher, tetapi belum dapat diselesaikan sebelum pecahnya perang. Pada tahun 1945, datanglah dari negeri Belanda Dr. E. Dijkstra yang memulai tugasnya dengan menyusun suatu komisi untuk mempersiapkan suatu sinode yang berdiri sendiri. Pada tanggal 31 Oktober 1947, Gereja Timor memperoleh kedudukan sebagai gereja yang berdiri sendiri dengan nama Gereja Masehi Injil di Timor atau biasa dipanggil dengan nama GEMIT. Dr. Dijkstra Predikan Voorzitter terakhir menjadi ketua yang pertama. Sekretarisnya ialah Pendeta E. Toko. Pada tahun 1948, GEMIT menjadi anggota Dewan Gereja-Gereja. Sarung rote dan selendang rote merupakan kain tradisional yang terbuat dari benang dan ditenun dengan warna yang khas. Nah, biasanya sarung rote ini dililitkan di pinggang dan selendang rote biasa di atas punggung. Baik, yang berikut aksesoris rote merupakan bagian dari tradisi budaya Nusantara, terkhususnya Nusa Tenggara Timur, yaitu di rote. Hiasan yang digunakan tersebut sebagai lambang dalam status kekayaan dan keindahan dalam budaya lokal, terutama pada upacara adat dan pernikahan. Aksesoris rote seringkali terbuat dari berbagai bahan alami seperti manik-manik,
cangkang, kerang, dan logam yang kemudian dihias dengan motif-motif tradisional yang kaya. Berikut adalah aksesoris rote. Yang pertama itu kalung. Kalung seringkali dianggap sebagai simbol kecantikan, keanggunan, atau status sosial. Mereka juga dapat memiliki makna spiritual seperti perlindungan atau keberuntungan tergantung pada desain atau bahan yang digunakan. Yang kedua, ada juga gelang. Gelang dapat melambangkan persahabatan, cinta, atau ikatan keluarga. Bisa menjadi simbol kekuatan atau keberanian, terutama jika mereka terbuat dari bahan yang kuat atau memiliki desain yang mencolok. Yang ketiga, bola molik. Bola molik adalah tradisi dari suku Rote di Indonesia di mana perempuan menata rambut mereka dalam gaya khas yang seringkali melibatkan penggunaan hiasan dan aksesoris secara tradisional seperti bunga, daun, atau kain khas suku Rote. Yang ketiga adalah pendik. Pendik adalah sejenis hiasan atau aksesoris yang dikenakan di pinggang oleh perempuan. Nah, dalam adat istiadat suku Rote di Indonesia biasanya terbuat dari bahan-bahan alami seperti serat tumbuhan atau anyaman. Nah, seringkali memiliki nilai simbolis atau estetika yang penting dalam budaya suku Rote. Yang kelima adalah habas. Habas adalah sejenis kepala yang biasa digunakan dalam pemakaian adat Rote. Nah, mereka biasanya melambangkan status sosial atau peranan tertentu dalam masyarakat. Yang keenam adalah anting. Anting dapat memiliki makna yang bervariasi tergantung pada budaya dan tradisi lokal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana masuknya Injil di Tanah Poso dan siapa saja yang berperan dalam pengabaran Injil tersebut. Masuknya agama Kristen di Tanah Poso pertama kali dibawa oleh seorang misionaris Belanda yang bernama Albert Christian Kruit pada tanggal 4 Februari 1892. Kruit adalah seorang misionaris Belanda yang berusaha memahami dan menghormati kepercayaan lokal orang Toraja di Sulawesi Tengah. Meskipun awalnya mencoba membuktikan bahwa kepercayaan tradisional tidak nyata, dia kemudian mengubah pendekatannya dan menyatakan bahwa pesan Injil yang dia bawa lebih kuat daripada kepercayaan lokal. Dia menjadi ahli etnografi terkemuka dengan mempelajari agama dan budaya setempat dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kruit tentunya tidak sendiri, dia ditemani oleh seorang tokoh bernama Nicholas Adriani, juga dikenal sebagai Tua Boba. Adalah seorang teolog dan penginjil Belanda yang bekerja di Sulawesi Tengah dari tahun 1895 hingga 1923. Dia memiliki keahlian dalam bahasa dan memfokuskan penelitiannya pada bahasa-bahasa Toraja Poso. Adriani menjadi koresponden untuk Akademi Seni dan Ilmu Pengetahuan pada tahun 1897 dan menjadi anggota pada tahun 1918. Dia juga memberikan panduan kepada penginjil baru yang datang ke Nusantara, terutama di daerah Toraja Poso, untuk menggunakan metode penginjilan yang melibatkan pendekatan cerita agar dapat menarik pendengar. Berkat kedua tokoh standing ini, lahirlah gereja Protestan terbesar di Sulawesi Tengah pada tanggal 18 Oktober 1947 dan menyatakan diri sebagai salah satu anggota Persekutuan Gereja di Indonesia. Berita ini menjadi kesukaan bagi Kruit dalam masa akhir hidupnya dengan menyaksikan hasil karya penginjilannya yang berdiri menjadi satu organisasi gereja. GPIB lahir dari Gereja Protestan Indonesia atau GPI, sementara GPI sendiri lahir dari Gereja Protestan Hindia Belanda Timur sebagai kelanjutan dari jemaat pada masa VOC. Gereja tersebut adalah gereja negara yang pada waktu itu dikenal dengan The Indiscerned Church yang dikepalai pemerintahan Belanda. Kedudukan gereja sebagai gereja negara menyebabkan segala sesuatu tergantung pada pemerintahan Belanda. Pada waktu 1930, The Indiscerned Church mulai mengusahakan agar gereja-gereja di Indonesia dipimpin oleh orang Indonesia sendiri. Untuk itu didirikan gereja daerah atau suku dan gereja Protestan Indonesia, yaitu Gereja Masai Injili di Minahasa atau GEMIM pada waktu 1934, Gereja Protestan Maluku atau GPM pada tahun 1935, Gereja Masai Injili Timor atau GEMIT pada tahun 1942.
Sesudah Jepang meninggalkan Indonesia pada tahun 1945 dan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, GPI mulai memikirkan status jemaat dari ketiga gereja tersebut yang tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Untuk menampung warga jemaat dari ketiga gereja tersebut yang tersebar luas di daerah asal mereka, didirikan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB pada tahun 1948. Sekarang situasi berbeda karena warga jemaat GPIB tidak terbatas pada anggota yang berasal dari ketiga gereja tersebut saja. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan salah satu peninggalan zaman Belanda yaitu GPIB Taman Sari. GPIB Taman Sari dulu bernama D.E. Scheffer yang dibangun pada tahun 1823. Gereja ini dulunya digunakan sebagai tempat untuk beribadah pada batalion A2BG. Gereja Taman Sari sendiri terletak pada Jalan Ahmad Yani. Letak gereja ini dulu terdapat sebuah tugu yang dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang menuju Semarang maupun Solo. Tugu ini terletak persis di tengah-tengah persimpangan dan untuk memperindah kota. Dibangunlah taman yang dikenal dengan Taman Sari. Maka dari situlah bernama GPIB Taman Sari. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa simbol stola yang ada di gereja GPIB. Yang pertama yaitu tentang jangkar salib. Dengan warna ungu muda, simbol ini biasa dipakai untuk ibadah Minggu Advent. Kemudian, jangkar dipergunakan oleh orang Kristen mula-mula yang tinggal di kota Kombe. Sebenarnya simbol ini merupakan simbol warisan dari bangsa Mesir. Namun di kemudian hari ia menjadi simbol universal yang menunjuk pada penantian yang penuh pengharapan. Pengharapan adalah sauh atau jangkar yang kuat bagi jiwa kita. Dengan pengharapan, iman orang percaya tetap menanti kedatangan Yesus, sebab Dia datang untuk membebaskan orang percaya dari segala penderitaan yang mereka alami. Kemudian simbol yang kedua yaitu tentang palungan dan pelangi dengan warna putih dasar, dan ini dipakai untuk biasa ibadah hari Natal dan Minggu Natal. Kemudian pelangi merupakan simbol dari kesetiaan dan cinta kasih Allah bagi seisi dunia. Setelah peristiwa air bah yang menghancurkan bumi karena dosa manusia, maka Tuhan Allah menghadirkan pelangi sebagai tanda perjanjiannya dengan Nuh dan keturunannya atau seluruh umat manusia serta semua makhluk hidup lainnya. Allah telah berjanji bahwa Ia tidak akan menghancurkan bumi ini lagi dengan air bah. Jadi, pelangi mengingatkan kita tentang kesungguhan Tuhan Allah untuk memenuhi dan menggenapi janji-janjinya. Dan hal itu telah dipenuhi dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi, pelangi dan palungan hendak menjelaskan bahwa Tuhan Allah dalam kasih-Nya yang tiada tara mau menjelma menjadi manusia dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian simbol yang ketiga yaitu bintang bersegi 5 dalam lingkaran dengan warna dasar hijau. Simbol ini yang biasa dipakai untuk hari Minggu Epifani. Artinya, bintang bersegi 5 ini lebih dikenal dengan bintang Yakub atau menunjuk pada terbitnya bintang dari keturunan Yakub. Di kemudian hari dimanifestasikan melalui kelahiran Yesus Kristus yang juga ditandai dengan munculnya atau terbitnya bintang di timur. Kemudian selanjutnya adalah simbol ikan atau yang disebut dengan iktus, dan tulisan di bawahnya itu ada Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat dengan warna dasar ungu tua. Simbol ini yang biasa dipakai untuk Minggu Prapaskah dengan artian iktus, Yesus Kristus, Theos Husios Sutrea, artinya Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Tanda ini merupakan suatu sandi rahasia di kalangan orang Kristen mula-mula yang sedang mengalami penganiayaan.
pada masa penyiksaan dan penganiayaan yang hebat itu, mereka tidak bisa saling menyatakan diri sebagai pengikut Yesus Kristus. Karena itu, agar mereka tetap bersatu dan saling mengenal di antara mereka sebagai pengikut Yesus, dan terlebih tetap mengakui iman bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat, maka mereka menggambar ikan di telapak tangan mereka masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah simbol salib dan mahkota duri dengan warna dasar hitam yang biasa dipakai untuk ibadah hari Jumat Agung. Artinya, salib merupakan lambang yang sudah sangat dikenal untuk menunjuk pada penderitaan dan kematian Yesus. Salib bahkan telah menjadi tanda yang sering dipakai untuk menunjuk pada kekristenan. Salib dan mahkota duri yang merupakan lambang dari penderitaan dan kematian hendak mengungkapkan kejamnya perlakuan yang telah ia terima sampai pada kematiannya yang di kayu salib yang terjadi karena dosa manusia. Tetapi tidak hanya sampai di situ, simbol ini juga sekaligus menunjuk pada kemuliaan yang akan ia terima setelah penderitaan. Selanjutnya, simbol bunga lili dengan warna dasar putih yang biasa dipakai untuk ibadah Minggu Paskah. Bunga lili merupakan simbol dari hari Paskah dan kekekalan. Umbi-umbinan dari bunga lili haruslah ditanam dan mati dahulu di dalam tanah, baru kemudian daripadanya akan tumbuh suatu kehidupan yang baru. Nah, melalui Paskah, orang percaya telah menerima kehidupan baru yang diberikan lewat kematian dan penderitaan Kristus. Dan kehidupan itu sendiri adalah kehidupan yang berkaitan dengan hidup kekal. Selanjutnya yaitu tentang simbol mahkota dan salib dengan warna dasar putih juga. Kemudian simbol ini dipakai untuk hari kenaikan dan minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kemuliaan Yesus Kristus diterima dengan kenaikannya ke sorga membuat duri yang diletakkannya di kepala ketika ia menderita dan mati di kayu salib berubah menjadi mahkota kemuliaan. Jadi penderitaan maupun kematian yang dialami para pengikut Yesus Kristus di dunia bukanlah tanpa maksud, sebab maksudnya adalah menerima mahkota kemuliaan. Kemudian yang selanjutnya tentang simbol lidah-lidah api dan burung merpati dengan warna dasar merah. Biasa simbol ini dipakai untuk ibadah hari Minggu Pentakosta. Lidah-lidah api ini dan burung merpati yang menunjuk pada peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. 7 lidah api menyimbolkan ketujuh suluh api, yaitu ketujuh roh Allah yang membentuk lingkaran yang menghadirkan kekekalan dan keabadian. Kemudian yang selanjutnya ada Minggu Trinitas. Simbol Trinitas ini segitiga atau yang disebut triquetra dengan warna dasar putih. 3 buah lekukan yang tidak terputus saling bersambung menyatakan kekekalan dari Tritunggal tersebut. Pada pusat dari ketiga lekukan itu berbentuk sebuah segitiga yang merupakan warisan dari Tritunggal. Kemudian selanjutnya simbol yang terakhir yaitu burung merpati dengan ranting zaitun di paruhnya, kemudian perahu layar di tengah gelombang, dan pelangi dengan warna dasar hijau. Simbol ini yang biasa dipakai untuk ibadah hari Minggu sesudah Pentakosta, dengan artian perahu merupakan simbol dari gereja. Ide ini menjadi berarti bagi orang Kristen mula-mula yang mengalami penganiayaan dan pergumulan. Ketika mereka mengetahui bahwa akan ada pertolongan dari Tuhan, hal ini nyata lewat perpaduan antara perahu dan pelangi. Di sini janji Allah tentang pertolongannya itu mendapat penekanan yang kuat. Pelangi melambangkan kesetiaan Allah atas janjinya untuk memelihara bumi, khusus gereja dan orang-orang percaya. Burung merpati dengan ranting zaitun di paruhnya
mengungkapkan tentang janji, keselamatan, dan kehidupan Allah yang akan terus menyertai sampai ke tempat tujuan. Hai guys, kembali lagi dengan saya Lady dan juga kami di sini. Tunggu, kaminya mana? Sion. Hai guys. Emang kita ngapain di sini, Led? Kita bukannya mau jelasin tentang sinode kita ya? Oh iya. Nah, jadi kami di sini akan menjelaskan sedikit sinode dari aku HKBP dan aku GKPI. Nah, Sion, HKBP itu apa sih? Nah, kebetulan kita ada. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sinode HKBP. HKBP singkatan dari Huria Kristen Batak Protestan. Dan ini sejarahnya. Pada abad ke-19, misionaris Jerman datang ke tanah Batak, Sumatera Utara. Dia juga disebut sebagai rasul orang Batak, yaitu Ikwek Ludwig Nommensen. Beliau datang membawa ajaran Kristen kepada masyarakat yang kaya akan budaya dan tradisi di tanah Batak. Pada tahun 1861, upaya mendirikan HKBP, yaitu sebuah gereja yang mengakar dalam budaya Batak, tetapi juga berlandaskan agama Kristen. Nah, HKBP memiliki logo, yaitu salib. Di bawah salib ada lingkaran, dan di bawah lingkaran itu ada pita yang bertuliskan HKBP. Salib itu menggambarkan Yesus Kristus, dan lingkaran itu menggambarkan dunia atau dalam bahasa Yunaninya kosmos, dan pita itu bertuliskan HKBP adalah sinode gerejanya. Jadi demikian artinya adalah HKBP terikat kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang berkuasa atas dunia. HKBP tumbuh pesat, menarik jemaat dari berbagai lapisan masyarakat Batak. Gereja ini tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi sebagai pusat pendidikan, pengembangan sosial, dan tentunya penginjilan di wilayah Batak. Namun seiring berjalannya waktu, muncul perbedaan pendapat atau pandangan di antara anggota dan pemimpin HKBP tentang bagaimana gereja harus berevolusi dalam menghadapi realitas Indonesia yang semakin kompleks. Beberapa anggota dan pemimpin gereja mulai merasa bahwa HKBP perlu memberikan lebih banyak otonomi kepada wilayah-wilayah gerejawi dan mencari cara untuk lebih melayani masyarakat secara efektif. Nah, pada tahun 1947, sebagai tanggapan terhadap perubahan sosial dan politik, sebagian anggota dan pemimpin HKBP memutuskan untuk berpisah dari HKBP dan membentuk sinode, yaitu GKPI. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai GKPI. GKPI itu adalah singkatan dari Gereja Kristen Protestan Indonesia. Nah, GKPI lahir dengan semangat untuk memelihara akal Kristen Protestan dengan letak menciptakan identitas gereja yang lebih luas dan kontekstual di tengah masyarakat Indonesia yang beragam ini. Nah, kalau teman-teman penasaran mengenai GKPI, di sini saya membawa logo GKPI. Nah, ini dia logonya. Oh, terus yang merah-merah itu artinya apa? Yang ini? Ya, itu ini apa? lidah api, Sya. Jadi makna dari logo itu apa? Oh, maknanya ini. Ya. Makna logo kami ini kita akan bahas satu aja ya biar lebih paham. Nah, maknanya ini pertama kalau kita lihat dari ini, lingkaran yang berwarna biru ini itu adalah menandakan bola dunia, yang berarti kita harus menjadi garam dunia. Kalau teman-teman penasaran apa itu garam dunia, bisa baca di Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Nah, kemudian ini ada salib. Salib ini menandakan atau menjadi pengingat untuk kita bahwa kita ini manusia berdosa itu telah dibebaskan dari belenggu dosa dan kekuasaan iblis di atas kayu salib ini. Nah, kemudian tadi Sion tanyakan mengenai lidah api ini, itu adalah lidah api Roh Kudus. Kalau teman-teman penasaran apa itu lidah api Roh Kudus, bisa baca di kitab Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Nah, lidah api ini menandakan bahwa penyertaan Roh Kudus yang mendatangkan hikmat atau kekuatan iman di tengah-tengah dunia ini. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat yang lidah api, salib, dan juga GKPI ini, nama gereja kami GKPI ini, itu ada di dalam lingkaran biru yang tadi dilambangkan dengan bola dunia, yang artinya adalah penyertaan Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia atau di lingkungan dunia
yang berarti bahwa penyertaan Tuhan itu mendatangkan keselamatan bagi dunia atau pekerjaan Tuhan yang berupa keselamatan bagi dunia. Nah, itu dia tentang GKPI. Terima kasih telah menonton.